Ini karena kita diperkenankan untuk memuliakan Tuhan lewat ibadah yang kita jalankan hari ini, menimba kekuatan rohani dalam setiap kegiatan, pelayanan, pekerjaan kita, karena kita percaya segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan Allah yang menjadikan segala sesuatu mengasihi, termasuk kita manusia, sehingga kita tidak dibiarkan binasa. Tuhan senantiasa mendekati kita. Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada orang yang berdosa untuk bertobat. Jikalau Tuhan membenci ciptaannya, mana mungkin Dia mau mendekati kita semua yang harusnya dihukum dan harusnya binasa. Lihatlah betapa baiknya Tuhan, betapa Allah mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Tuhan sendiri sekali lagi menunjukkan kepada kita dalam diri Yesus Kristus belas kasih-Nya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebagaimana kita dengarkan dalam Injil hari ini, bagaimana Zakheus disapa oleh Yesus. Zakheus, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Apakah karena Zakheus mengundang? Tidak. Inisiatif itu datang dari Yesus sendiri. Sekarang apakah kita membuka hati kita untuk menerima Yesus yang mau tinggal di dalam hati kita? Inilah menjadi sebuah perjuangan, usaha yang terus menerus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya diminta untuk memberkati rumah seseorang dan saya mengiyakan, dan saya akhirnya dijemput agar saya tidak tersesat. Dan saya akhirnya dijemput ke katedral, ke pastoran, dan saya dibawa ke sebuah rumah yang saya belum pernah kunjungi sebelumnya. Ketika masuk ke rumah ini, saya melihat penghuninya ada yang belum pernah juga saya lihat sebelumnya. Ternyata dia tinggal di luar negeri. Dan ketika saya menyapa dia dan mengatakan saya Pastor Marihold yang akan memberkati rumah, lalu kemudian kami menyiapkan segala sesuatunya untuk pemberkatan rumah. Demikianlah lilin 2 dan salib diletakkan di atas meja. Lalu ketika saya membuka buku tata perayaan pemberkatan, saya menemukan bacaan ini, kisah tentang Zakheus. Dan setelah upacara pemberkatan selesai, kami duduk kemudian bercerita, Pastor, saya tinggal di luar negeri sudah sekian lama, baru ini bisa pulang. Dan ketika saya masuk ke dalam rumah ini, saya merasakan aura-aura negatif. Saya merasa seperti tidak nyaman. Maka saya mengundang pastor untuk datang memberkati rumah ini. Lalu ketika saya tadi mendengar doa pastor, ada satu kata yang membuat saya tersentuh. Ketika pastor berdoa, Tuhan jadikanlah rumah ini menjadi rumah doa, jauhkanlah segala percekcokan dari seluruh penghuni rumah ini. Aura-aura negatif yang pastor yang saya rasakan itu barangkali itulah yang mengakibatkan kami yang satu keluarga kurang bisa akur. Dan semoga dengan berkat pemberkatan ini kami sungguh-sungguh merasakan rumah ini menjadi tempat yang damai dan nyaman, sehingga siapapun yang datang ke sini mengalami Tuhan yang tinggal. Saudara-saudari, pengalaman sederhana ini kemudian juga membawa saya untuk merenungkan bagaimana dalam perjalanan hidup kita seringkali kita mengalami hal yang tak terduga, di mana Tuhan menyapa kita lewat orang lain. Di saat kita sudah mungkin menyingkirkan diri atau menarik diri dari kebersamaan, baik di lingkungan, baik di gereja, baik dalam masyarakat, tetapi lewat sebuah perjumpaan kecil, lewat sapaan kita diingatkan kembali untuk menyatu, untuk berkumpul kembali.
Dalam sinode para uskup yang akan diadakan tahun 2023, dalam persiapan kita merenungkan bagaimana gereja itu berjalan bersama. Bagaimana gereja merangkul kembali mereka yang terpinggirkan dan yang ditinggalkan. Bagaimana gereja mendengarkan suara-suara yang selama ini tak terdengar atau bahkan sudah hilang, pindah dari gereja. Dengan semangat kebersamaan inilah saudara-saudari kita coba merenungkan bacaan-bacaan hari ini, mengajak kita semua untuk mengubah perspektif, cara pandang, melihat mereka yang mungkin selama ini tidak aktif di lingkungan, yang selama ini menarik diri dari keluarga, orang-orang yang selama ini dikucilkan dari masyarakat karena kesalahan-kesalahan mereka. Mari membuka pintu maaf, mari menyapa mereka, mari mengulurkan tangan agar mereka kembali ke pangkuan gereja, berkumpul dalam persekutuan. Dalam bacaan Injil hari ini, saudara-saudariku, kunjungan Yesus di rumah Zakheus, seorang kepala pemungut cukai yang kaya raya, membawa tanggapan yang berbeda-beda, bahkan bertolak belakang dari kalangan orang-orang Jericho. Karena mereka menganggap Zakheus, kepala pemungut cukai itu adalah orang berdosa, kaki tangan penjajah Romawi yang mengambil pajak dari orang-orang sebangsanya. Bahkan Zakheus memeras mereka, membuat pajak lebih daripada yang seharusnya. Maka Zakheus itu disingkirkan, Zakheus itu dikucilkan dan dianggap tidak layak untuk memperoleh keselamatan. Di satu pihak, Zakheus, seorang yang kaya raya itu, ingin sekali melihat dan tahu orang macam apakah Yesus itu. Ia mau menatap wajahnya. Dia telah mendengar berita tentang Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit, yang mengusir roh-roh jahat, yang mau makan bersama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Dia tergetar. Dia ingin berjumpa dengan Yesus, tetapi dia sulit mewujudkan niatnya karena dia enggan bergabung dengan orang lain. Sekali lagi mungkin karena dia dianggap sebagai pengkhianat dan pemeras rakyat, maka dia juga akan menjauhkan dirinya karena dianggap tidak pantas. Namun kerinduan Zakheus untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi membuatnya melakukan tindakan yang dianggap aneh dan tidak masuk akal. Tadi dikatakan bagaimana dia ingin melihat Yesus tetapi dia terhalang oleh orang banyak karena badannya pendek. Maka dia mengambil inisiatif untuk cepat mendahului orang banyak dan memanjat sebatang pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat dari tempat itu. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Justru Yesus yang terlebih dahulu memandang ke atas, menatap Zakheus dan mengatakan kepadanya, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sapaan Yesus ini tentu sangat membuat Zakheus terkejut. Bagaimana Yesus bisa tahu nama saya? Dan bagaimana dia mau tinggal dan menumpang di rumahku? Tentu dia tahu bahwa saya adalah seorang pemungut cukai. Maka sukacita yang dialami Zakheus mendengar sapaan Yesus itu, saya bayangkan membuat dia segera turun dan segera membawa Yesus ke rumahnya tanpa menunda-nunda. Dan demikianlah ketika Yesus menumpang di rumah Zakheus, ternyata tanggapan orang banyak itu berbeda dengan apa yang dialami oleh Zakheus. Zakheus dengan sukacita menerima Yesus, tapi orang banyak itu bersungut-sungut. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Bagaimana mungkin dia seorang rabi, seorang guru, menumpang di rumah orang-orang yang tidak pantas dan tidak layak. Pandangan merasa diri lebih benar, lebih layak, ini dikritisi lewat sapaan Yesus. Maka saudara-saudariku, tapi Yesus tidak terpengaruh dengan tanggapan orang banyak itu. Dan kemudian Zakheus membangun tekad untuk bertobat membarui diri dengan berkata, Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat.
Saudara-saudariku, sikap tobat Zakheus ini menyadarkan kita betapa orang-orang yang berdosa membutuhkan sapaan dan uluran tangan agar mereka mampu bangkit dari keterpurukannya. Sehingga orang yang berdosa tidak merasa dirinya jauh dari Tuhan, tetapi melihat belas kasih Allah dalam diri orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudariku, lewat bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana penulis kitab kebijaksanaan berkata, Allah mencintai kehidupan dan menganugerahkan keselamatan kepada semua orang yang mencarinya. Dan Allah sangat berbelas kasih kepada semua orang karena mereka adalah miliknya. Semoga lewat bacaan-bacaan hari ini kita semua yang mudah menghakimi sesama mulai membaharui diri bahwa semua orang berharga di mata Tuhan. Allah tidak pernah menghukum, tetapi Dia memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat dan membaharui diri. Dan semoga juga kita semua yang hadir dalam perayaan ini menimba kekuatan untuk mencari cara-cara yang kreatif dalam hidup kita untuk dapat bertemu dengan Yesus. Seringkali kita yang mudah membuat perbedaan-perbedaan, diskriminasi dan pengotak-kotakan, kita menjadikan rahmat Tuhan tidak nyata dalam diri sesama kita. Sebagai orang-orang Kristen, kita juga adalah orang-orang yang lemah, yang rapuh dan berdosa. Semata-mata karena belas kasih Allah, maka kita masih sanggup bertahan hingga sekarang. Banyak kesulitan dan penderitaan yang kita alami membuat kita sering jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan yang berinisiatif mendekati kita, menyapa kita. Semoga lewat tutur kata kita, perbuatan kita yang sederhana sekalipun, orang-orang mengalami bahwa Allah hadir dalam dirimu. Dan kehadiran Allah itu juga membangkitkan mereka untuk berjalan bersama. Semoga hidup kita senantiasa berbuah, dan semoga juga pelayanan kita dimanapun selalu kita lakukan dalam kerendahan hati, bahwa semua itu dapat terlaksana karena belas kasih Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.